Halo, selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang diriku. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan diri kami berbeda satu dengan yang lain. Ajari kami Tuhan untuk mensyukuri setiap perbedaan di antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap orang memiliki identitas diri yang khas. Jadi setiap orang itu memiliki nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, dan keterangan lainnya. Itu merupakan identitas yang akan memudahkan orang lain untuk mengenal kita. Contoh, kalau ibu punya nama lengkap, Scholastica Meriana. Ibu punya tempat tanggal lahir, itu di Tadabliro tanggal 10 April tahun 1990. Alamat rumah di Du. Begitu juga dengan adik-adik. Ada yang mempunyai nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat rumah, dan keterangan lainnya. Identitas diri merupakan kekhasan yang membedakan kita dengan orang lain. Kekhasan diri dapat juga berupa keadaan fisik. Misalnya berbadan gemuk kurus, terus ini mempunyai tubuh yang tinggi atau pendek, terus mempunyai rambut yang keriting atau lurus, dan sebagainya. Itu yang merupakan kekhasan yang secara psikis, secara fisik. Kalau secara fisik itu misalnya periang, pendiam, suka bergaul, penyendiri, dan sifat-sifat lainnya. Fisik itu contohnya yang bisa kita lihat oh dia punya rambut ini lurus, oh dia punya badan ini gemuk. Itu yang disebut dengan kekhasan secara fisik. Sedangkan secara psikis itu misalnya dia mempunyai sifat yang pendiam, atau dia orangnya riang sekali, atau mungkin ada teman yang suka bergaul, atau yang suka menyendiri saja, tidak mau berteman. Itu yang merupakan kekhasan secara psikis. Kekhasan diri seharusnya membuat orang merasa bangga atas dirinya, karena saya mempunyai keunikan tersendiri. Saya punya sifat ini nih, periang. Saya punya sifat ini suka bergaul. Tapi ada yang sifatnya itu mudah menyendiri dan tidak suka bergaul. Namun kadang-kadang karena pandangan yang keliru, orang itu akan menjadi minder atau malu. Misalnya anak berkulit hitam merasa malu berada di antara teman-teman yang berkulit putih. Bahkan dapat saja terjadi kekhasan diri seseorang menjadi objek ejekan teman-temannya. Hal seperti ini perlu diarahkan secara benar agar tidak merugikan atau menghambat perkembangan diri seseorang. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita menjawab. Pertanyaan yang pertama, coba kita merenungkan dan kita melihat kita punya diri sendiri. Siapa namamu? Perhatikan teman-temanmu. Dia punya namanya siapa? Lalu mengapa kita perlu mengenal identitas kita? Tujuan pembelajaran itu yang pertama, sikap spiritual. Itu melalui berdoa peserta didik dapat membiasakan diri untuk bersyukur atas identitas diri yang khas sebagai anugerah Allah. Terus yang berikut, sikap sosial. Itu melalui pengenalan diri peserta didik dapat memilih sikap percaya diri terhadap dirinya yang khas sebagai anugerah Allah. Terus yang ketiga, pengetahuan.
Pertemuan 1. Yang pertama, melalui tanya jawab peserta didik dapat menyebutkan 3 macam perbedaan diri secara fisik. Melalui diskusi, peserta didik dapat menyebutkan alasan pentingnya memiliki identitas diri yang jelas. Tujuan pembelajaran yang berikut itu keterampilan. Setelah melakukan penyadaran melalui rangkuman bersama guru, peserta didik dapat kembali mengucapkan doa yang mengungkapkan rasa bangga dan syukur atas anugerah dirinya yang khas. Terus yang berikut, setelah melakukan penyadaran melalui rangkuman bersama guru, peserta didik dapat kembali mengucapkan puisi yang mengungkapkan rasa bangga dan syukur atas anugerah dirinya yang khas. Terus yang ketiga, setelah melakukan penyadaran melalui rangkuman bersama guru, peserta didik dapat kembali bernyanyi yang mengungkapkan rasa bangga dan syukur atas anugerah dirinya yang khas. Terus sekarang mengamati gambar atau foto. Yang di atas kita melihat ada tulisan namaku Yesus. Coba kita lihat. Yesus itu ada di mana? Oh iya, Yesus itu sedang merangkul atau memeluk namaku Lucia. Berarti Yesus sementara memeluk Lucia. Terus yang di bawahnya namaku Petrus. Terus yang di bawah di sebelahnya itu namaku Lukas. Terus yang di sampingnya itu namaku Marta. Jadi kita melihat ada mengamati gambar atau foto itu. Ada Yesus yang sedang merangkul atau sedang memeluk Lucia, Petrus, Lukas, dan Marta. Hayo, namamu siapa? Terus yang berikut, Tuhan Yesus itu suka bersahabat dengan anak-anak. Mereka semua kelihatan gembira. Anak-anak itu kelihatan berbeda satu dengan yang lain. Ada anak yang rambutnya keriting, ada yang rambut lurus, ada juga anak yang badannya gendut. Lihat, mereka menyebut namanya masing-masing. Siapakah nama mereka? Oh, mereka bertanya, ingin tahu nama kita masing-masing. Jadi Tuhan Yesus itu suka bergaul atau bersahabat, atau dia itu sayang dengan anak-anak. Mereka itu semua kelihatan gembira. Jadi berdasarkan gambar itu, jadi anak-anak itu kelihatan berbeda satu dengan yang lain. Ada anak yang rambutnya keriting, ada anak yang rambut lurus, ada juga anak yang badannya gendut. Lihat, mereka menyebut namanya masing-masing. Sekarang kita akan belajar mengenal bahwa setiap orang mempunyai nama dan identitas diri yang berbeda satu dengan yang lain. Kita akan belajar mengenal diri kita khas, artinya diri kita itu berbeda satu dengan yang lain. Begitulah Tuhan menciptakan kita secara istimewa. Jadi Tuhan menciptakan kita secara istimewa berarti Tuhan menciptakan kita itu unik. Unik itu artinya berbeda dengan yang lain. Anak kembar saja pasti jamnya itu berbeda. Menit detiknya itu berbeda. Namanya juga pasti berbeda. Terus yang berikut ada permainan. Permainan itu ada teman satu menutup matanya dengan ini kain penutup mata. Terus teman yang di belakang itu tertawa senang. Ada apakah itu? Ini ada beberapa cara atau pelaksanaan permainan. Itu akan dibagi, peserta didik dibagi dalam 2 kelompok. Sebagian peserta didik berperan sebagai orang buta, menutup mata dengan kedua tangannya dan memanggil Joseph, di manakah kamu? Sebagian lainnya berperan sebagai Joseph, mengangkat dan melambaikan kedua tangan sambil menjawab, iya, aku di sini. Orang buta memanggil Joseph, di manakah kamu? Yosef menjawab, ya, aku di sini.
Ayo panggil yang keras, lebih keras lagi. Ayo menjawab yang keras, lebih keras lagi. Selanjutnya secara bergantian dengan cara yang sama, seorang peserta didik menutup matanya dan memanggil salah seorang teman yang ada di kelas. Di manakah kamu? Lalu peserta didik yang dipanggil menjawab, ya, aku di sini. Jadi kesimpulannya itu ada setiap orang itu mempunyai nama yang membedakan dirinya dengan orang lain. Nah, kalau kebetulan nama panggilannya sama, masih ada pembeda lainnya, misalnya nama ayahnya, tempat dan tanggal lahirnya, atau mungkin alamat rumahnya, atau keterangan lain. Keterangan lainnya itu contohnya mungkin nama panggilannya sama, pasti nama panjangnya itu berbeda. Nah, jadi nama dan keterangan tentang diri seseorang itu disebut perkenalan diri. Kita akan memperhatikan pengenalan diri teman di bawah ini. Itu ada nama, ada titik itu yang harus diisi, terus tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu, alamat, kegemaran. Itu juga ada tugas. Tulislah identitas dirimu dan tempelkan fotomu pada kolom yang tersedia. Jadi ada gambar kolom fotonya itu di sebelah, terus di sebelahnya itu nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu, alamat, kegemaran. Terus kesimpulan, identitas diri itu sangat penting. Tanpa identitas diri, orang lain akan sulit untuk mengenal dan bersahabat dengan kita. Karena itu, kita bersyukur karena sejak lahir orang tua telah memberi kita nama dan identitas lainnya. Sekarang kita melihat refleksi, ada ini pertanyaan sedikit. Yang pertama, guru mengajak peserta didik untuk mengingat akan identitasnya yang benar. Lalu ada pertanyaan, hanya satu pertanyaan sebagai refleksi, itu apakah aku sudah mengenal data diriku dengan benar? Aksi, guru akan mengajak peserta didik untuk menulis di buku tugasnya identitas dirinya dengan benar. Kemudian meminta orang tua menandatangani identitasnya. Evaluasi itu ada yang harus kamu tulis, namaku, alamat rumahku, nama ayahku, nama temanku, terus alamat rumah. Nah, jadi setiap orang itu mempunyai nama atau identitas diri yang khas. Identitas diri berguna agar orang lain mudah mengenal kita. Semakin banyak orang mengenal identitas diri kita, semakin baik. Kita harus bersyukur dengan identitas diri kita. Ada tugas ini dari kompetensi inti 3, itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, itu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KD-nya itu mengenal diri yang khas sebagai anugerah Allah, materi pokok diriku, indikatornya menuliskan identitas dirinya. Itu soal, tulislah identitas dirimu secara lengkap. Level soalnya C2, skor nilainya 100. Baik, kita akan menutup kegiatan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas identitas diriku, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.